Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntaha al-arifin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawartal ardi bi nuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka maktubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Yang saya hormati para wakil talqin, Syekh Mursid yang hadir, pemangku manakib pada malam hari ini, Ibu Ai Nizmah dan Ibu Reni Nuraini, juga Bunda Kaya dan Profesor Haji Priyatno yang selalu standby dalam mengatur dan memfasilitasi kita semua, sehingga manakib online internasional tetap mengudara hingga saat ini. Para ustadz, ustazah, dai-daiyah, ikhwan wal akhwat, di mana saja Anda berada, semoga selalu sehat-sehat, selalu bahagia-bahagia selalu. Dikarunia Allah, kebahagiaan kekal dan abadi, berkah segalanya, semuanya, selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Perjalanan cepat, termudah dan terutama itu ialah perjalanan seorang salik, penempuh jalur thariqah. Mengapa perjalanan ini tercepat, termudah, terutama? Karena perjalanan ini menggunakan wasilah, guide kalau dalam bahasa Inggris. Artinya pemandu, pembimbing, atau penunjuk jalan. Guide kita ialah pemirsa Abah Hadratus Syekh Muhammad Abdul Qaus Saifullah Maslul. Mengapa kita berwasilah kepada beliau? Karena beliau pun berwasilah kepada gurunya. Guru dari gurunya juga berwasilah kepada gurunya. Terus gurunya berwasilah sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang penunjuk jalan yang ditunjuk oleh pemilik jalan. Ialah yang menjadi tujuan akhir dari perjalanan umat manusia yang ingin kembali kepadanya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pencipta, sang pencipta alam semesta. Inilah jalan para pecinta kesucian jiwa. Jiwa yang suci itu pasti bersih dari selain daripada Allah. Kalau bersih, maka hatinya menjadi baik dan baik hati. Ibadahnya ikhlas hanya kepada Allah semata, tidak dicampuri dengan keinginan-keinginan, hasrat-hasrat, inginkan sesuatu selain daripada apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau hatinya baik, maka baik pula perbuatannya. Perkataannya santun, penuh dengan kasih sayang, jauh dari kata-kata yang mengandung kebencian, iri, dan dengki. Sehingga jauh dari sikap suka merendahkan orang lain, bahkan terhadap yang menjijikkan sekalipun, di matanya masih terlihat indah. Subhanallah. Rasulullah SAW pernah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, begitu pentingnya peran wasilah dalam ketakwaan, maka di ajaran kita Thariqah Qadiriyah, Pondok Pesantren Suryalaya, dalam amaliyahnya kita banyak bertawasul. Mau berzikir kita bertawasul, berdoa kita bertawasul, khotaman, manakiban, berbuka puasa, berziarah kubur, dan lain-lain. Kita senantiasa bertawasul. Mengapa? Karena Allah memerintahkan kita untuk mencari jalan wasilah dalam mendekatkan diri kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun.
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 35. Lalu apa sih sebenarnya arti dan fungsi daripada tawasul itu? Baiklah, sedikit kita bahas arti dan fungsi dari tawasul. Tawasul itu akar katanya sama dengan wasilah, yang berarti sarana atau perantara atau sesuatu yang dianggap dapat mendekatkan diri antara dua hal. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wasilah artinya ikatan, perhubungan, pertalian. Jadi jelas bahwa tawasul itu adalah wasilah perantara kita agar kita dekat dengan sesuatu. Kalau kita ingin sampai kepada Allah, dengan tawasul kita bisa cepat sampai. Kalau kita ingin sesuatu menyangkut kebutuhan kita, dengan tawasul juga cepat dikabulkan. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Selain itu, sebagaimana pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut di atas, tawasul juga berarti ikatan, perhubungan, pertalian. Maka tawasul yang kita lakukan bukan hanya menjadi wasilah kita supaya dekat dengan sesuatu saja, akan tetapi ia merupakan ikatan, hubungan, dan pertalian kita dengan ruh-ruh yang kita sebutkan dalam tawasul, seperti ruhnya para nabi beserta keluarganya, sahabatnya, para malaikat, para imam mujtahid, para ahli tafsir, ahli hadis, para sufi yang benar-benar sufi, para wali baik laki-laki maupun wali perempuan, para guru, khususnya para guru-guru kita ahli silsilah, termasuk kepada orang-orang yang soleh yang telah berjasa pada kita, bahkan kepada kaum mukminin wal mukminat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, dari timur ke barat, sejak Nabi Adam alaihissalam hingga akhir zaman. Semakin banyak kita bertawasul kepada mereka, maka semakin dekat kita dengan mereka. Utamanya ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Semakin banyak kita kirimkan Al-Fatihah, maka akan terhubung dan akan terbentuk pertalian, perikatan antara kita dengan mereka. Mengapa? Karena ada hubungan sebab akibat. Bahwa kita beramal soleh dengan menghadiahkan bacaan surah Al-Fatihah kepada mereka menjadi sebab adanya pertalian dan perikatan itu. Dengan adanya pertalian dan perikatan itu, semakin lama semakin kuat dan mengenal dengan rohani mereka, berdekatan, bersatu, dan berkumpul pada masanya nanti. Memang bagi orang yang tidak memahami akan keliru dengan menilai. Seperti ketika saya memimpin ziarah makam ke orang tua. Suatu ketika saudara saya protes ya, seharusnya Kakanda menyebut nama orang tua kita dulu, baru menyebut nama syekh-syekh itu. Saya jawab, justru untuk kepentingan orang tua kita, maka saya mengajak, melibatkan, membawa, serta para syekh yang mulia itu dalam berdoa kepada Allah, agar keberkahannya terlimpah ruahkan kepada orang tua kita. Bahkan pengusaha Abah pernah menyampaikan, ketika kita menyebut nama mereka, mereka pun hadir. Kehadiran mereka itulah yang menjadi penyebab wasilah bagi kita. Sekali lagi, ikhwan wal akhwat, tawasul adalah satu ajaran pokok bagi kita ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, yang sehingga dengan itu memudahkan urusan kita untuk sampai kepada Allah, dan juga memudahkan hajat kita untuk terkabul karena wasilah. Alhamdulillah, inilah fungsi daripada tawasul. Sekali lagi, perjalanan kita ini tercepat, termudah, terutama itu karena kita berwasilah kepada ahli silsilah guru agung kita semua, yakni pengersa Abah Aus Qaddasallahu Sirah. Alhamdulillah, semoga Allah berkahi segalanya semuanya selamanya bikromati pengersa Abah Aus Qaddasallahu Sirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.